Pembahasan ketiga yang akan saya bahas ialah tentang akuntansi aset tetap. Baik, poin pertama yang akan saya bahas ialah definisi dari aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Yang kedua, klasifikasi dari aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan sesuai dengan jenis belanja modal seperti berikut, yaitu yang pertama tanah, yang kedua peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, yang keempat jalan, irigasi dan jaringan, yang kelima aset tetap lainnya, dan yang keenam konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Selanjutnya, pengakuan aset tetap. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu yang pertama berwujud, yang kedua masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang ketiga biaya perolehan dapat diukur secara andal, yang keempat tidak dimaksudkan untuk dijual, dan yang terakhir diperoleh atau dibangun untuk digunakan. Pengakuan aset tetap berdasarkan perolehannya dapat kita lihat seperti berikut ini. Yang pertama yaitu dari hibah, dari sitaan atau rampasan, kepemilikan rumah, tanah di luar negeri, dan konstruksi dalam pengerjaan. Selanjutnya yaitu pengukuran aset tetap. Perolehan aset tetap dapat melalui yaitu yang pertama pengadaan atau pembelian, yang kedua swakelola, yang ketiga hibah atau donasi, dan yang terakhir pertukaran aset. Pengukuran aset tetap berdasarkan cara perolehannya dapat dijelaskan sebagai berikut ini, yaitu biaya perolehan diperoleh dengan pembelian dan diperoleh dengan membangun sendiri. Yang kedua itu nilai wajar. Selanjutnya pengeluaran setelah perolehan awal. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah setelah aset tetap tersebut dimiliki atau ada dikenal dengan pengeluaran setelah perolehan awal. Pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan atau rehabilitas atau renovasi. Selanjutnya pertukaran aset tetap. Yang pertama, biaya suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran yang tidak serupa atau aset lainnya yang diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atau nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer atau diserahkan. Yang kedua, suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa, dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas. Selanjutnya, penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan, masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan dilakukan agar nilai aset tetap disajikan secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset. Selanjutnya, metode penyusutan aset tetap. Metode penyusutan aset tetap dapat diperkenankan bagi pemerintah pusat adalah metode penyusutan garis lurus. Metode ini dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata selama masa aset terkait atau tanpa memperhitungkan nilai sisa atau residu. Selanjutnya, penghentian dan pelepasan aset tetap. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, aset tetap yang hilang. Aset tetap yang hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Perlakuan terhadap nilai aset yang hilang, yaitu yang pertama, saat penetapan aset hilang, aset tetap direklasifikasikan sebagai aset lainnya. Yang kedua, pemrosesan terdapat unsur kelalaian atau tidak. Terdapat tuntutan ganti rugi, aset lainnya direklasifikasikan sebagai piutang TGR. Yang kedua, tidak terdapat tuntutan ganti rugi, aset lainnya direklasifikasikan sebagai beban. Berikutnya yaitu penilaian kembali. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
Yang kedua yaitu aset donasi. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan atau donasi harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.